Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Farisafana dengan NIM C1BN016161 dari L001 Perpajakan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu KUP, NPWP, dan NPPKT. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. UU KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan UU nomor 6 tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan UU nomor 9 tahun 1964 yang berlaku mulai 1 Januari 1965. Perubahan kedua dilakukan dengan UU nomor 16 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Dan perubahan terakhir adalah dengan UU nomor 28 tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. WP dan istilah-istilah lainnya dalam perpajakan. WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potongan pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif wajib pajak. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dengan bentuk usaha tetap. Tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukuan tidak sama dengan tahun kalender. Tahun pajak sama dengan tahun takwin 1 Januari 2003 sampai 30 Desember 2003. Bagian dari tahun pajak maksudnya adalah bagian dari 1 tahun pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau WP. Yang kedua mengambil SPT wajib pajak. Yang ketiga mengisi SPT. SPT merupakan sarana untuk menetapkan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak. SPT harus diisi dengan benar menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. Yang keempat, ada melunasi pajak kurang bayar dalam mengisi SPT sekaligus menghitung ada 3 kemungkinan yaitu kurang bayar, nihil, dan lebih bayar. Untuk kurang bayar, pembayaran dilakukan dengan mengisi SSP dalam rangka 4 paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Yang kelima ada menyampaikan SPT. Yang keenam, penyelenggaraan pembukuan dilakukan apabila omset perusahaan di atas 600 juta. Di bawahnya cukup dilakukan pencatatan. Yang ketujuh ada penyimpanan dokumen pembukuan disimpan selama 10 tahun, yaitu pasal 20 ayat 6 UU nomor 6 tahun 1983. Yang kedelapan ada menyetor pembayaran. Masa menyetor pembayaran PPh pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan masa berikutnya. Yang ke-9 ada memotong dan menyetor pajak tahun berjalan. Yang ke-10 ada melapor hasil potongan pajak. Selanjutnya ada memberikan keterangan dan memperlihatkan pembukuan. Kriteria wajib pajak yang dikecualikan dari penyampaian SPT yaitu yang pertama, secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, hasilnya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, ada bertempat tinggal atau berada di luar negeri dalam jangka waktu 12 bulan. Yang keempat, ada mengajukan permohonan penghapusan dalam bentuk diterbitkan keputusan. Selanjutnya, yaitu wanita kawin yang telah memilih NPWP
yang berbeda dengan suami. Memiliki NPWP sebagai anggota keluarga, lalu bendahara pemerintahan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, selanjutnya tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama ada hak menghitung pajak sendiri. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu full self-assessment system, maka wajib pajak bersifat aktif dan Fiskus bersifat pasif. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan apabila yang pertama, SPT wajib pajak menunjukkan lebih bayar dan memohon untuk direstui. Yang kedua, KPP memiliki data tentang adanya indikasi yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak melakukan pembetulan. Pembetulan terhadap pajak berhutang yang harus dibayar wajib pajak harus dilaporkan wajib pajak kepada Ditjen Pajak. Yang ketiga, ada hak mengajukan permohonan restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Fiskus terhadap kelebihan pembayaran pajak berhutang. Restitusi merupakan pengembalian pembayaran dalam bentuk uang terhadap pajak yang lebih bayar. Selanjutnya ada hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. 12 bulan sejak permohonan restitusi dilakukan bila tidak ada keputusan, maka dianggap permohonan restitusi dikabulkan. Selanjutnya ada hak memperoleh pembayaran restitusi dalam jangka waktu 1 bulan. Yang keenam ada hak memperoleh surat pemberitahuan. Yang ketujuh hak mengajukan surat keberatan, dan yang ke-8 memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. Selanjutnya ada hak menyampaikan mohon banding. Yang ke-10 ada hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. Yang ke-11 memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak daluarsa suatu masalah dalam perpajakan adalah 10 tahun setelah pajak terhutang berakhir. Dan yang terakhir, hak wajib pajak lainnya. Wewenang dan kewajiban Fiskus. Fiskus adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk memungut pajak atau menyumbang kepada pembayar pajak. Pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan akan digunakan untuk membantu kontrol pemerintah. Petugas pajak yang berwenang adalah Sekretaris Pajak, Sekretaris Bea Cukai, Gubernur, Wali Kota, atau Wali Kota, Bupati, atau karyawan ditunjuk untuk menerapkan undang-undang perpajakan. Baiklah, selanjutnya adalah membahas wewenang Fiskus. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua adalah melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga ada menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKPBT, SKPLB, SKPB, SKPN. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penagihan wajib pajak dengan surat paksa diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000. Yang keenam ada hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan. Fiskus mendahului dari hasil yang dilakukan. Fiskus mendapat prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak. Jika tersisanya baru kreditor lainnya. Yang ketujuh ada hak mengurangi dan menghapus sanksi. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan, lalu KPP menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan dari 12 bulan tidak ada jawaban, dianggap dikabulkan keberatan wajib pajak. Selanjutnya akan membahas kewajiban pajak. Ada dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Ya, kewajiban umum yaitu melayani kebutuhan pajak secara umum, berupa melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, lalu melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPh tahunan, PPh masa, SPT PPR masa. Ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT, PPh tahunan, PPh masa, SPT, PPN masa sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Kewajiban khusus yaitu bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan
perpajakan ya, atau bisa disebut rahasia jabatan. Yang selanjutnya yaitu wewenang penyidik dalam perpajakan. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan. Selanjutnya, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Lalu menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Selanjutnya ada memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Dan yang terakhir, menghentikan perpajakan serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Hak mendahului dalam pajak. Hak mendahului adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung jawab untuk pelunasan utang kepada kreditur. Jika penanggung pajak tersebut mempunyai tunggakan berupa utang pajak, maka dengan hak mendahului ini negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pengecualian dan hilangnya hak mendahului. Berdasarkan pasal 21 ayat 3 UU KUP bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebut suatu pengumuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak, lalu biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Dan yang terakhir, biaya perkara hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Definisi NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPPKP adalah nomor pengukuhan PKP, merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP. Dengan demikian, terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang ditentukan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak, meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Fungsi NPWP dan NPPKP. NPWP berfungsi yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, lalu untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan yang terakhir untuk keperluan pelaporan, SPT masa dan tahunan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari NPPKP. Ada tiga. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua ada sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi dan penghapusan NPWP dan NPPKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar. Penghapusan NPWP dan NPPKP. Pada NPWP dalam putusan 27 PJ 1965, hal-hal yang menyebabkan NPWP dihapus adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta atau penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak selesai dibagi. Yang keempat,
bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT. Dan yang kelima, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan wajib pajak. Penghapusan NPPKP yaitu penghapusan pungutan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap pengusaha non-efektif terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non efektif. Pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya. Penghapusan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.